Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ibnu Rusy, pengampu mata kuliah Proses Bisnis pada Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai ringkasan eksekutif dan uraian umum perusahaan, yang dimana ini merupakan pertemuan sesi 2 pada perkuliahan di Prodi Sistem Informasi, khususnya pada mata kuliah Proses Bisnis. Adapun submateri pembelajaran untuk materi ringkasan eksekutif dan gambaran umum perusahaan itu terdiri dari 3 submateri pembelajaran. Yang pertama adalah pengertian dan pentingnya ringkasan eksekutif. Kedua, komponen dan format-format ringkasan eksekutif. Dan yang ketiga adalah gambaran umum perusahaan. Berikut merupakan tujuan instruksional khusus pada pertemuan hari ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang ringkasan eksekutif dan uraian umum perusahaan. Jadi itu merupakan capaian pembelajaran yang diharapkan setelah kalian mempelajari materi pada pertemuan di sesi kedua ini. Baik, untuk yang pertama kita akan mempelajari mengenai pengertian ringkasan eksekutif. Jadi ringkasan eksekutif atau executive summary itu merupakan intisari paparan rencana bisnis yang dimana di dalamnya memuat berbagai aspek yang ada pada rencana bisnis tersebut. Nah, ini pengertian dari ringkasan eksekutif atau executive summary. Ringkasan eksekutif ini menjadi bagian terpenting dari rencana bisnis. Mengapa? Hal ini dikarenakan semua orang yang ingin mengetahui rencana bisnis itu dapat membaca ringkasan eksekutif tersebut. Jika seorang investor misalkan dihadapkan dengan tumpukan berbagai macam rencana bisnis, maka untuk mempersingkat pemahaman investor mengenai rencana bisnis tersebut, maka ia cukup membaca ringkasan eksekutif yang ada pada dokumen rencana bisnis. Nah, pembuat ringkasan eksekutif itu seharusnya orang yang dimana dia itu mampu menangkap ide dari bisnis. Jadi ide apa saja yang sedang digeluti. Kemudian alasan-alasan memilih bisnis tersebut. Selain itu, ia juga harus bisa menyampaikan mengapa bisnis tersebut itu menjadi unik dan seberapa besar kemungkinan pertumbuhan yang akan diraih jika bisnis tersebut itu dijalankan. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam membuat ringkasan eksekutif. Terdapat 2 alasan mengapa ringkasan eksekutif itu penting untuk dibuat. Yang pertama adalah agar evaluator bisa cepat menangkap ide rencana bisnis. Seperti yang disampaikan, bahwa rencana bisnis yang di dalamnya itu terdapat ringkasan eksekutif itu mempermudah pembaca untuk mengetahui keseluruhan yang ada pada rencana bisnis tersebut. Oleh karena itu, rencana bisnis atau ringkasan eksekutif itu bisa mempermudah evaluator untuk cepat menangkap ide dari rencana bisnis yang ada. Kemudian yang kedua, dengan adanya ringkasan eksekutif itu bisa membangkitkan minat evaluator untuk membaca semua rencana bisnis. Oleh karena itu, ringkasan eksekutif seharusnya dibuat dengan sangat menarik, dengan gaya penulisan yang bagus, sehingga dengan adanya ringkasan eksekutif itu bisa menjadikan evaluator semakin penasaran dengan semua isi dari rencana bisnis yang dibuat. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari komponen ringkasan eksekutif. Jadi di dalam ringkasan eksekutif itu perlu ada beberapa komponen berikut. Yang pertama adalah tujuan rencana bisnis. Dalam ringkasan eksekutif, pembuat ringkasan eksekutif harus memasukkan tujuan rencana bisnis yang akan dikerjakan nantinya. Kemudian yang kedua, visi misi perusahaan. Nah, ini penting untuk dimasukkan dalam ringkasan eksekutif karena visi dan misi perusahaan ini menggambarkan seperti apa perusahaan itu memiliki tujuan dan arah ke depannya.
Kemudian ketiga, uraian singkat rencana pemasaran. Nah, dalam ringkasan eksekutif, pembuat harus memasukkan uraian singkat rencana pemasaran. Seperti apa pemasaran produk yang akan dijalankan, itu perlu dimasukkan ke dalam ringkasan eksekutif. Kemudian yang keempat, uraian singkat rencana produksi atau operasi. Nah, ini juga bisa dimasukkan dalam ringkasan eksekutif. Dengan memasukkan uraian singkat rencana produksi atau operasi ini, evaluator atau pembaca atau investor itu bisa mengetahui seperti apa rencana yang akan dilakukan untuk memproduksi barang. Kemudian yang kelima yaitu memasukkan uraian singkat rencana sumber daya manusia. Nah, ini juga bisa dimasukkan ke dalam ringkasan eksekutif sehingga evaluator bisa memiliki pandangan, bisa memiliki penjelasan, bisa menjelaskan, bisa mengetahui seperti apa penempatan sumber daya manusia nantinya pada saat bisnis ini akan dijalankan atau pada saat ini bisnis ini berjalan. Kemudian yang terakhir, uraian singkat mengenai rencana keuangan. Nah, ini juga termasuk yang paling penting karena biasanya investor itu akan melihat rencana keuangan. Apakah bisnis ini bisa terus berlanjut atau bisnis ini tidak bisa berlanjut dengan baik, dalam artian bisa berhenti di tengah jalan. Nah, ini yang perlu dimasukkan, komponen-komponen ini yang perlu dimasukkan dalam ringkasan eksekutif. Kemudian kita akan mempelajari mengenai format penulisan dalam ringkasan eksekutif. Terdapat 5 cara yang dapat dibuat dalam menuliskan ringkasan eksekutif. Yang pertama adalah naratif murni, kedua naratif dengan subjudul, ketiga naratif dengan tabel keuangan, keempat bullet outline, kemudian yang kelima gabungan dari beberapa format. Nah, sekarang kita bedah atau kita beri penjelasan untuk masing-masing cara. Yang pertama adalah naratif murni. Nah, pada naratif murni ini informasi disampaikan dalam bentuk kalimat dan paragraf yang sempurna. Tidak memiliki poin-poin atau subjudul yang dimana memotong aliran teks. Jadi bentuknya adalah deskripsi naratif. Walaupun naratif murni ini tidak menggunakan poin atau subjudul, tetapi dapat memberikan penekanan pada kata dengan menggunakan penebalan kata atau katanya dimiringkan, yaitu dengan tujuan untuk memberikan penekanan pada kata-kata penting, ataupun bisa juga dengan memberikan warna tertentu. Kemudian yang kedua yaitu naratif dengan subjudul. Nah, naratif dengan subjudul ini merupakan cara yang mempresentasikan ringkasan eksekutif dengan mengikuti rangkaian uraian rencana bisnis dengan penambahan subjudul di antara paragraf-paragraf. Jadi ditambahkan subjudul pada poin-poin penting, kemudian ditambahkan narasi di bawahnya. Kemudian yang ketiga adalah naratif dengan tabel keuangan. Nah, cara ini bertujuan untuk menarik perhatian investor dengan memfokuskan pada target keuangan. Namun, sebagian investor itu memilih tidak menyertakan keterangan keuangan dalam narasi paragraf, tetapi mereka itu membuat dengan cara terpisah, yaitu melalui penyajian target keuangan dengan pembuatan tabel keuangan. Intinya pada naratif dengan tabel keuangan ini, tabel keuangan dimasukkan ke dalam ringkasan eksekutif untuk memberikan penjelasan kepada investor mengenai keuangan yang akan diajukan atau yang akan digunakan dalam rencana bisnis itu. Kemudian yang keempat yaitu bullet outline. Nah, cara ini digunakan dengan mempresentasikan informasi kunci dalam bentuk frasa yang diberi tanda, ditandai dengan bullet tadi.
Kekurangan dari cara ini itu tidak adanya narasi yang menjelaskan dengan jelas mengenai ringkasan eksekutif, yaitu berkaitan dengan bold outline ini. Kemudian yang kelima yaitu gabungan dari beberapa format. Nah, ini yang biasanya banyak digunakan dalam membuat ringkasan eksekutif. Jadi menggunakan gabungan-gabungan dari naratif murni, naratif dengan subjudul, naratif dengan tabel keuangan, dan bullet outline ini. Dan ini sering sekali digunakan oleh pembuat ringkasan eksekutif. Memasuki submateri berikutnya atau submateri terakhir, yaitu mengenai gambaran umum perusahaan. Perusahaan merupakan organisasi yang dibentuk dengan tujuan untuk menjalankan kegiatan usaha guna menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Nah, itu pengertian dari perusahaan. Secara umum, perusahaan itu memiliki beberapa ciri khas. Antara lain yang pertama adalah terdapat tujuan ekonomi dalam perusahaan tadi itu, kemudian terdapat kegiatan produksi, kemudian terdapat struktur organisasi, dan juga di dalamnya terdapat sumber daya. Nah, berkaitan dengan tujuan ekonomi, itu perusahaan didirikan untuk menghasilkan produk atau jasa dan memperoleh laba dari kegiatan operasionalnya. Di perusahaan itu tujuan ekonomi dari berdirinya perusahaan. Kemudian berkaitan dengan kegiatan produksi, jadi kegiatan produksi ini perusahaan melakukan proses-proses produksi, baik itu produksi barang ataupun produksi jasa. Yang ketiga yaitu adanya struktur organisasi. Nah, tentunya pada suatu perusahaan itu harus memiliki struktur organisasi yang terdiri dari berbagai bagian atau departemen yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya dalam menjalankan fungsi manajemen. Yang terakhir yaitu sumber daya. Nah, untuk menjalankan operasionalnya tentunya perusahaan itu harus memiliki sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sumber daya modal, bahan baku, teknologi, keuangan, informasi, dan lain sebagainya. Nah, itu yang diperlukan dalam suatu perusahaan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada materi pengayaan sesi kedua ini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk mempelajari lebih dalam mengenai materi kita pada hari ini, kalian bisa membaca pada ruang belajar virtual yang disediakan oleh Perpustakaan Universitas Terbuka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.